Jadi intinya begini, berapa persen dari profit investasi yang diambil untuk kebutuhan sehari-hari, ya, lalu ngambilnya itu bagaimana, setiap tahun atau setiap bulan, ya, beginilah Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau kita bicara investor yang sudah punya jam terbang lama di pasar modal dan juga sudah bisa full time, ya kita nggak mikir lagi soal kebutuhan sehari-hari sih Pak, kalau boleh jujur. Kita nggak mikir lagi. Kebutuhan sehari-hari itu sebesar apa sih? Kecil Pak. Ya emang harga beras itu berapa sih? Kita beli 50.000, dapat 5 kilo loh. Kita beli apa? Ya kalau kita tiap hari ke Turki ya, ngopinya di Starbucks ya iya mahal. Tapi kan sebenarnya kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakan orang itu tidak semahal itu. Sama sekali tidak. Di Bandung, di Jakarta, satu keluarga dengan 2 orang anak dan tidak punya cicilan, dia punya 15 juta atau 20 juta per bulan, itu sudah cukup. Sudah cukup. Kita ambil angka terbesar 20 juta. Berarti 240 juta per tahun. 240 juta per tahun. Kalau misalnya aset investasi kita juga sudah besar, 5 miliar misalnya ya, which is sebenarnya nggak terlalu besar juga. 5 miliar berarti profit per tahun 20%, 1 miliar. 1 miliar, berarti kita ambil 240 juta setahun untuk sehari-hari. Sisanya masih banyak untuk kita investasikan lagi gitu loh. Nah tapi ini adalah gambaran investor yang memang sudah kawakan istilahnya mungkin ya. Sudah profesional, sudah lama, modal sudah besar, sudah ngerti, nggak ada panik-panik lagi, nggak gampang kegocek sama si NBC, kalau ada kiamat itu kita malah belanja. Tapi kalau pemula kan nggak begitu Pak. Apalagi investor angkatan corona segala macam nggak seperti itu. Tapi balik lagi kalau untuk yang full time sebenarnya sama sekali kita nggak kepikiran berapa persen kita ngambil untuk profit untuk sehari-hari, karena untuk sehari-hari itu sangat kecil dibanding dengan nilai profit itu sendiri yang kita peroleh setiap tahunnya. Seperti itu. Nah tapi oke, ketika balik lagi ke pertanyaan, bagaimana cara kita ngambilnya itu, setiap tahun atau setiap bulan? Kalau saya sih memang setiap tahun. Setiap tahun. Tadi saya sempat bilang di awal saya punya dana darurat ya, yang cukup untuk 10 tahun biaya hidup saya dan keluarga selama 10 tahun ke depan. Jadi dengan asumsi selama 10 tahun itu kita saham rugi semua, kita nggak ada penghasilan sama sekali, ya kita masih bisa makan. Tapi kalau misalnya pasar saham masih cuan, ya udah dana darurat itu nggak usah kita pakai kan, kita bisa simpan aja. Nah tapi biasanya Pak, setiap awal tahun ya, berapapun profit yang kita peroleh pada tahun tersebut, ini kan bentar lagi akhir Desember ya, jadi nanti pas awal Januari itu kita tarik gitu ke sekuritas sebagian gitu ya. Nah kita tarik dan kita hitung kebutuhan hidup kita dalam setahun ke depan itu berapa ya, dan kita jangan ambil angka terlalu mepet. Banyak orang bilang, ya kan kita Pak, saya cukuplah 10 juta juga setahun itu cukup lah. 10 juta per bulan itu cukup. Enggak Pak. Kebutuhan tidak terduga itu akan muncul setiap saat loh. Saudara tiba-tiba minjem duit, anak tiba-tiba sakit, sekolah tiba-tiba naikin biaya untuk sekolah anak ini, tiba-tiba ada biaya apa gitu yang kita harus bayar, seperti itu. Jadi jangan angka yang mepet banget, harus agak gede sekalian untuk biaya setahun ke depan ini. Tadi saya sudah sebut 20 juta per bulan. Ya sudah kita tarik 250 juta misalnya. Kita pindahin ke rekening bank biasa, bukan rekening saham ya. Nah dari situ setiap bulan kita tarik lagi sebesar 25 juta per bulan. Jadi kita punya 3 rekening. Satu rekening saham, kedua rekening dana untuk setahun ke depan itu, dan ketiga, rekening untuk yang memang duitnya bebas kita ambil setiap saat. Jadi dari rekening saham kita tarik 250 juta ke rekening untuk simpanan setahun ke depan. Nah dari rekening yang berisi 250 juta itu, kita tarik lagi tiap bulan itu 25 juta rupiah ke rekening yang kita pakai untuk sehari-hari. Nah dari 25 juta itu silakan kita atur agar memang habisnya itu setelah 1 bulan gitu, karena kalau misalnya itu udah habis duluan, kita tetap nggak boleh narik lagi dari rekening yang sudah ada, dari sisa duit yang 250 juta itu. Kenapa harus tiap tahun Pak? Kenapa nggak bisa tiap bulan? Karena saham itu sangat fluktuatif.
Nah ya sekarang untuk tahun bulan November ini aja, batu bara kan turun semua tuh. Kalau misalnya kita pegang batu bara, ya apa kita masih bisa berharap kita cuan bulan ini? Enggak. Berarti kalau kita untuk bulan ini mau narik duit dari mana? Kita lagi rugi kok seperti itu. Tapi meskipun dari bulan ke bulan kita bisa sangat fluktuatif, tapi kalau kita memang investasinya benar, maka dalam satu tahun tertentu secara keseluruhan, meskipun ada bulan-bulan di mana kita rugi, tapi secara keseluruhan kita akan profit. Kalau kita benar ya investasinya gitu ya. Nah jadi kita bisa tarik dananya dari awal pada akhir tahun itu ya untuk setahun berikutnya ke depan bagaimana gitu. Jadi untuk setahun ke depan nggak peduli pasar naik atau turun nggak masalah karena kita sejak awal sudah tarik dananya dari awal tahun untuk biaya hidup kita selama setahun ke depan tersebut. Itu yang kita lakukan dan alhamdulillah anak-anak masih bisa sekolah, ibunya masih bisa beli skincare ya. Dan saya masih bisa beli kopi sama rokok. Enggak, ding, saya enggak merokok. Tapi intinya kita masih bisa hidup normal lah. Meskipun kadang-kadang saham itu lagi enggak bersahabat gitu. Kan kalau misalnya, kenapa sih Pak, ini orang-orang tuh gampang banget panik ketika saham-saham mereka turun? Ya mungkin karena mereka enggak punya uang yang untuk kebutuhan sehari-hari ini gitu loh. Semuanya dimasukin ke saham, ya jelas panik kalau kayak gitulah. Jadi kayak gitu Pak. Kita bisa ambil dananya itu dari awal tahun untuk biaya hidup setahun ke depan, bukan bulanan. Cukup ya Pak Dwi ya?